Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Nama gue Dendi dan kali ini gue sedang bersama teman gue. Halo teman-teman, nama gue Daniel dan pada hari ini kita berdua akan membahas mengenai perbedaan antara virus dan juga bakteri. Selamat menonton. Oke, kita mulai ya. Virus merupakan mikroba yang ukurannya itu sangat kecil. Mereka hidup dan berkembang biak dengan cara menempel pada sel inangnya. Ketika masuk ke dalam tubuh, virus yang jahat akan menyerang sel-sel tubuh inangnya dan terus berkembang biak. Bagaimana dengan bakteri? Nah, kalau bakteri ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada virus. Bakteri dapat dilihat melalui mikroskop cahaya yang biasanya berada di laboratorium sekolah kalian. Sedangkan kalau virus ini tidak bisa dilihat melalui mikroskop cahaya, melainkan untuk melihat si virus ini kita memerlukan mikroskop yang lebih canggih, yaitu mikroskop elektron. Nah, perbedaan selanjutnya adalah bahwa bakteri ini memiliki dinding sel, yaitu dinding sel ribosom. Dan bakteri ini juga bisa melakukan reproduksi sendiri tanpa memerlukan inang. Bagaimana dengan virus, Den? Wah, ternyata berbeda sekali nih. Virus tidak memiliki sel, dirinya itu antara hidup dan mati. Hal yang perlu diingat, virus harus menumpang pada makhluk hidup yang disebut inang, termasuk manusia seperti kita, untuk bisa berkembang biak. Lalu perbedaan selanjutnya terdapat pada bentuk keduanya. Bakteri ini memiliki bentuk seperti batang sel tunggal yang memiliki DNA. Selanjutnya, bakteri ini juga memiliki struktur yang lebih simpel daripada virus, karena bakteri ini tidak memiliki inti dan kerangka sel. Berbeda dengan bakteri, virus tidak memiliki membran sel, dan biasanya virus mengandung asam nukleat yang genetiknya bisa RNA, bisa juga DNA. Karena tidak memiliki membran sel, virus membutuhkan sel untuk bertahan hidup dan mereplikasi dirinya sendiri. Virus menyerang sel hidup yang sehat untuk dijadikan rumah atau inang. Rumah inilah yang digunakan untuk bisa melanjutkan hidup dengan cara memperbanyak diri. Berbeda halnya dengan virus, bakteri ini memperbanyak diri mereka dengan cara membelah diri. Selain itu, bakteri juga tidak memerlukan media tambahan ataupun inang untuk berkembang biak. Oke, setelah membahas perbedaan dasar dan cara perkembangbiakannya, perbedaan selanjutnya adalah menyangkut penyakit yang ditimbulkan dari kedua organisme tersebut. Nah, sebagian besar virus itu merupakan organisme yang paling merugikan. Beberapa penyakit mematikan yang terjadi akibat penyebaran virus ini contohnya ada HIV, Ebola, rabies, dan tentu yang terbaru-baru sedang terjadi ini, COVID-19. Nah, beberapa di antaranya itu sampai sekarang ini belum ada obatnya, termasuk COVID-19 kita sekarang. Nah, kalau bakteri bagaimana nih? Nah, berbeda dengan virus, bakteri ini terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah bakteri baik, dan yang kedua adalah bakteri pembawa penyakit. Nah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini antara lain tuberkulosis dan juga meningitis. Untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kita bisa meminum antibiotik. Namun, antibiotik ini juga memiliki beberapa efek samping, yaitu bakteri dapat kebal karena kita terlalu banyak meminum antibiotik. Bagaimana dengan virus? Nah, berbeda nih halnya dengan penanganan virus yang sebetulnya itu tidak ada obatnya. Bahkan, di banyak kejadian, obat yang diberikan kepada pasiennya itu hanyalah sebagai penghilang gejala, namun bukan sebagai pembunuh virus. Hal ini disebabkan oleh virus memang lebih lihai dalam bermutasi, sehingga seringkali sulit untuk ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan. Nah, perbedaan yang terakhir antara bakteri dan virus adalah apa manfaat keduanya. Nah, di bakteri ini kita memiliki manfaat dalam mengolah makanan. Antara lain kita bisa membuat keju, acar, kecap, cuka, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan virus? Nah, virus berbanding terbalik dengan bakteri. Manfaat yang datang dari virus justru gunanya menciptakan antivirus. Lucu kan? Tapi memang begitu. Antivirus yang diciptakan ini nantinya yang digunakan untuk melawan virus itu sendiri. Sehingga bisa dibilang temuan vaksin atau antivirus justru bermanfaat untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan dari penyebaran organisme tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kami berdua pamit undur diri. Jaga kesehatannya ya teman-teman.